Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Khulasanul Yakin. Sudah masuk ke pembahasan ke-9. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'nallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Hukmuhu, keputusannya Nabi baina Quraisyin, di antara kaum Quraisy, fi wad'il hajaril aswadi, di dalam peletakan hajar aswad. Jadi tema yang ke-9 ini adalah membahas tentang keputusannya Nabi di antara kaum Quraisy di dalam peletakan hajar aswad. Fil khamisati wassalasina min umrihi, pada 5 dan 30, artinya pada 35 min umrihi, dari umurnya Nabi. Tatkala umur Nabi 35, hadamat, merobohkan, Quraisyun, siapa kaum Quraisy, al-Ka'bata, pada Ka'bah. Nah, jadi tatkala umur Nabi ke-35, kaum Quraisy itu merobohkan Ka'bah. Merobohkan Ka'bah di sini bukan merobohkan menghancurkan, tapi merobohkan ingin diperbaharui kembali. Karena pada saat itu ada riwayat mengatakan pada saat itu terjadi banjir di Ka'bah. Wajad dadat, dan memperbaharui siapa kaum Quraisy, bina aha, akan bangunannya Ka'bah. Nah, waqad ishtaraqa ma'ahum sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh berserikat atau bersekutu ma'ahum, bersama mereka kaum Quraisy, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersekutu dengan mereka fi binaiha, di dalam bangunannya Ka'bah, wa kana, dan ada ianya Nabi, yahmilu, ialah membawa ianya Nabi, al-hijarata, akan batu, ma'asyrafil Quraisyin, bersama paling mulianya bangsa Quraisy, atau bersama pembesar-pembesar bangsa Quraisy. Wa ma'ahu, dan bersamanya Nabi, ammuhu, adapun pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Al-Abbasu, yaitu Abbas. Jadi Nabi SAW membawa batu bersama pembesar-pembesar kaum Quraisy. Dan ada di antara mereka bersama Nabi tersebut adalah paman Nabi yang bernama Abbas. Wahtalafat Quraisyun, dan berselisih Quraisyun, siapa kaum Quraisy, Fiman yada'u, di dalam atau pada orang, yada'u, yang meletakkan siapa orang, al-hajaru al-aswada, akan hajar aswad, makanahu, pada tempatnya. Jadi kaum Quraisy ini dia berselisih pendapat dengan atau kepada orang siapa yang akan meletakkan hajar aswad pada tempatnya. Nah, summa ittafaqu, kemudian bersepakat siapa mereka kaum Quraisy, ala ayyakunal hukmu, atas bahwasannya adalah hukum atau keputusan, awaladakhilin minal masjid, ialah yang pertamanya masuk, minal masjid, dari masjid. Jadi mereka itu bersepakat, tadinya berselisih tentang siapa yang akan meletakkan hajar aswad pada tempatnya. Kemudian mereka bersepakat bahwa yang akan meletakkan hajar aswad pada tempatnya adalah keputusannya yang pertama kali masuk masjid. Nah, yang pertama kali masuk masjid, artinya keesokan harinya, yang pertama kali masuk masjid. Fakana awaladakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana, dan ada, awaladakhilin, ialah yang masuk, awalnya yang masuk atau pertama orang yang masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan izin Allah yang pertama kali masuk pada tempat masjid tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat Quraisyun bihi, maka bergembira siapa kaum Quraisy bihi, dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan awal Nabi masuk ke masjid itu, maka kaum Quraisy bergembira dengan hal tersebut, dengan Nabi tersebut. Waqalu, dan mereka mengatakan, rodina, kami ridho, bil amin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul pada saat itu dijuluki oleh kaum Quraisy dan orang sekitar adalah amin, orang yang dapat dipercaya. Fawadu al-hajaro fi ridain, maka meletakkan ianya Nabi al-hajaro, akan hajar atau pada batu, fi ridain, di dalam pada rida atau di dalam rida, artinya selendang. Jadi Nabi meletakkan batu tersebut di dalam selendang, di selendang.
Wa talaba min kulli ra'isin, dan meminta siapa Nabi min kulli ra'isin, dari setiap kepala, ayam saka, pada memegang, siapa kullu ra'is atau setiap kepala, bitorofin dengan ujung, minar rida, dari rida atau dari selendang tersebut. Nah, jadi Nabi memerintahkan setiap kepala tersebut memegang ujung rida tersebut. Summa amarahum, kemudian memerintahkan ianya Nabi hum pada mereka kaum Quraisy biraf'ihi, dengan mengangkatnya rida. Jadi diangkat. Nah, diangkat rida tersebut dengan kaum Quraisy tersebut. Jadi rida tersebut diangkat dengan kaum Quraisy memegang ujung-ujungnya rida tersebut. Falamma wasalu bihi, kemudian tatkala wasalu, sampai ianya mereka kaum Quraisy bihi, dengannya Hajar Aswad, ila maudihi, ke tempatnya Hajar Aswad, akhodahu, maka mengambil padanya Hajar Aswad Rasulullah SAW, siapa Nabi SAW. Jadi tatkala sampai ke tempatnya, maka Nabi mengambil Hajar Aswad tersebut biadihi, dengan tangannya. Kemudian wawadu'ahu biyadi syarifati, dan meletakkan ianya Nabi pada Hajar Aswad biyadihi syarifati, dengan tangannya Nabi yang mulia. Kemudian Nabi meletakkan pada tempatnya Hajar Aswad tersebut. Nah, kemudian fazal al-khilafu, maka hilang al-khilafu, apa perselisihan, bihukmihi, dengan keputusannya Nabi. Jadi tatkala itu hilang perselisihan di antara kaum Quraisy dengan keputusannya Nabi. Fata'ajjabat Quraisyun, maka heran atau kagum, takjub siapa kaum Quraisyun, min quwwati fikrihi, dari kecerdasan atau kekuatan fikirnya Nabi SAW. Nah, jadi pada saat itu pula kaum Quraisy takjub, heran, dan kagum dengan cara berpikir Nabi SAW. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.